karena dengan media kelapa kering bisa menyembuhkan. Terus Ki Kertowongso dikasih gelar kelapa aking, nah itu dari kelapa yang kering. Perjalanan tim Lentera Senja masih berada di wilayah Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kali ini, tim mencoba mengungkap sejarah di balik sebuah perjalanan Kolopaking. Bagaimana kisah perjalanan di balik tokoh tersebut dan siapa Kolopaking yang sebenarnya? Tumenggung Kolopaking I atau Ki Gede Panjer III yang sebelumnya dikenal Ki Kertowongso adalah penguasa Kebumen yang pada masa itu masih bernama Panjer. Konon, Tumenggung Kolopaking juga merupakan salah satu buyut dari penguasa Panjer pertama, yaitu Ki Bodronolo. Ya, terus untuk yang anaknya antara Pembayun dengan Ki Ageng Mangir itu Ki Maduseno, terus punya anak Ki Bodronolo. Nah, Ki Bodronolo ini yang jadi Bupati Kebumen pertama, waktu itu masih belum Kebumen namanya, tapi masih Panjer Roma. Ya. Sejarah asal mula gelar atau sebutan Kolopaking berawal dari huru-hara yang terjadi di Keraton Mataram, yang kala itu kekuasaan dipegang oleh Sunan Amangkurat I. Kebijakannya yang lebih dekat kepada VOC banyak menimbulkan ketidakpuasan para bangsawan keraton. Selain itu, pemberontakan juga terjadi di beberapa daerah. Salah satunya yang terkenal adalah pemberontakan Trunojoyo. Bahkan pemberontakan Pangeran Trunojoyo dari Madura ini berhasil menduduki Istana Mataram pada tanggal 2 Juli 1677 Masehi. Namun, sebelum keraton dikuasai Trunojoyo, Sunan Amangkurat I dan putranya yang bernama Raden Mas Rahmat berhasil melarikan diri ke arah barat. Dalam pelarian tersebut, Sunan Amangkurat I jatuh sakit pada tanggal 26 Juni 1677 Masehi. Rombongan kerajaan ini kemudian singgah di wilayah Panjer yang pada saat itu dikuasai oleh Ki Kertowongso atau Ki Gede Panjer III. Sunan Amangkurat I meminta diberi minum air dengan air kelapa muda kepada Ki Kertowongso. Karena kondisi tidak memungkinkan, Ki Kertowongso tidak dapat memetik kelapa muda, sehingga yang diberikan justru air kelapa tua kering. Dalam bahasa Jawa berarti kelopo aking. Jadi sebelum jadi nama Kolopaking Ki Kertowongso itu, waktu Amangkurat gegeran dengan siapa dulu ya, yang perang itu, oh ya Allah, itu kan dia terus lari ke barat, tapi dia dalam keadaan sedang sakit yang di tabib keraton juga nggak bisa menyembuhkan. Terus akhirnya ketemu dengan Ki Kertowongso dengan media kelapa yang sudah kering, kelapa aking, tapi diminumkan itu ternyata sembuh. Nah, karena dengan media kelapa kering bisa menyembuhkan, terus Ki Kertowongso dikasih gelar kelapa aking, nah itu dari kelapa yang kering. Akhirnya pada nggak jadi Kalapaking, ya Kolopaking. Orang Jogja Kolopaking, Jawa ya Kalapaking. Atas jasanya memberi minum kelapa aking itulah, maka Ki Gede Panjer III diangkat sebagai Tumenggung dengan gelar Tumenggung Kelapa Aking I atau Kolopaking I sebagai Departemen Adipati Panjer I pada tahun 1677 hingga 1710 Masehi. Selain itu, ia juga dinikahkan dengan putri Sunan Amangkurat I yang bernama Dewi Mulat atau Kelenting Abang. Pada saat sudah menyembuhkan Amangkurat, lalu yang Kolopaking juga dijadikan menantu. Jadi anak wedunya si putri Kelenting, ya Pembayune itu. Ya,
ada kok di tulisannya, ada juga di sebelah di makam itu, di Pek Mantu gitu loh. Jadi anaknya Amangkurat juga ya senang juga ya sama Kolopaking. Jadi kan dengan kata lain, Kolopaking berikutnya kalau itu anaknya juga yang turunnya yang putrinya Amangkurat, berarti kan belangkok dari Amangkurat juga kan, Mataram iya. Setelah memegang pemerintahan di Kadipaten Banjar, Tumenggung Kolopaking I digantikan oleh putranya yang bergelar Tumenggung Kolopaking II pada tahun 1710 hingga 1751 Masehi. Dilanjutkan oleh Tumenggung Kolopaking III pada tahun 1751 hingga 1790 Masehi. Dan Tumenggung Kolopaking IV pada tahun 1790 hingga 1833 Masehi. Setelah Ki Curiga, jadi bupati pertama tadi Bodronolo, Kertosuto, terus yang Kolopaking ini itu satu, terus kedua juga meneruskan Ki Mandingin, itu yang Kolopaking II, Raden Sulaiman itu Kolopaking III, yang istrinya juga Tan Ping Mio itu yang di yang di sawah itu putri Cina itu, yang menurut cerita rakyat sih dulu dia pendekar Cina. Jadi lalu oleh Kolopaking IV juga meneruskan jadi Bupati Panjaroma yang ke berapa, 6 berarti ya. Pada saat pemerintahan di bawah Tumenggung Kolopaking IV, perang di Ponorogo meletus. Raden Tumenggung Kolopaking IV yang menyatakan diri di belakang perjuangan Pangeran Diponegoro akhirnya harus menerima akibatnya. Keluarga Kolopaking pun disingkirkan oleh Belanda. Apapun yang berbau Kolopaking, baik nama, cerita, atau adat yang harus dihilangkan. Jadi Kolopaking itu hanya sampai 4. Kolopaking yang ke-5 itu oleh Belanda, pokoknya setelah 4 itu nggak boleh gelar itu dipakai, karena begitu luar biasanya perjuangannya untuk mengusir Belanda. Justru kepala sebelumnya, kakeknya itu malah punya sumpah kayak gitu, barang siapa yang ikut Belanda, misalkan ziarah ke makamnya saja, itu langsung turun derajatnya atau bahkan dipecat. Dan itu berlaku sampai sekarang yang saya panjenengan pegawai negeri ke sana tak panging jangan gitu loh, karena nanti tidak pala moncer malah turun. Nah setelah Kolopaking 4 lah, Belanda itu sampai ketakutan karena luar biasa perjuangannya, jadi gelar Kolopaking nggak boleh dipakai. Jadi makanya hanya 4. Sebetulnya ada 5, 6 itu yang sekarang di Banjarnegara. Buyut ya pala. Oh iya, Buyut. Iya kan. Jadi Bodronolo, Kertosuto, Ki Curiga, lah ini keempat berarti Buyut. Baru Kertowongso. Jadi yang Kertowongso asli namanya sebelum jadi yang Demikian sekilas perjalanan Kolopaking yang menjadi salah satu tokoh penting di balik sejarah kota Kebumen. Nantikan kisah perjalanan kami selanjutnya, masih di Lentera Senja.